agenda kedua, nanti Bapak Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian akan menyampaikan materi terkait kebutuhan untuk Bapak Ibu dari BPKAD menyampaikan rincian gaji penyuluh supaya awal tahun 2026 tanggal 1 Januari penyuluh yang sudah resmi menjadi pegawai Kementerian Pertanian sudah bisa menerima gaji Bapak Ibu. Jadi kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita mulai sesi materi dan diskusi, bersama kita saat ini hadir Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Ibu, apakah berkenan memberikan arahan pembuka kepada Bapak Ibu perwakilan dari BKPSDM, Dinas Pertanian, dan BPKAD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Silakan Ibu Kepala Badan. Mungkin beliau saat ini sudah mulai rapat karena kami lihat tadi beliau double agenda sambil mendengarkan Zoom kita. Beliau juga ada kegiatan rapat di lantai 3 Gedung A. Mungkin izin kita mulai dulu dengan arahan. Untuk materi pertama, kami persilahkan Bapak Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian, Bapak Fuadi, menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu dari Pemda untuk menyampaikan rincian daftar gaji penyuluh kepada Kementerian Pertanian supaya gajinya tidak terlambat ya Bapak Ibu di awal tahun. Silakan Pak Fuadi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara kami, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Baik, Alhamdulillah. Ya, kita berpantun dulu aja ya. Ke pasar Minggu beli kue talam, tidak lupa beli Cakep, nanas. Yang cakep. keras jawab salam, didoakan utangnya lunas. Baik, Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dari BPKAD Provinsi, Kabupaten. Pak Karo suaranya hilang. Pak Karo suaranya kepencet mute kayaknya. Ya, Ya, baik. Mohon izin, suaranya hilang tadi. ya Pak. Kami ulangi ya, Bapak Ibu yang kami hormati dari BPKAD Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian dari Dinas Pertanian, dari apa tadi DKPP ya, BPKAD dan yang hadir pada saat Zoom kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pada acara kali ini adalah kita membicarakan perpindahan gaji penyuluh pertanian ke pusat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati bahwa para penyuluh itu nanti yang tahap pertama ini yang jumlahnya 30.000 sekian itu akan dibayarkan gajinya di Kementerian Pertanian mulai tanggal 1 Januari 2026. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dari beberapa pertemuan sebelumnya barangkali dengan Bu Karo OSDMA dan kawan-kawan, saya rasa terkait dengan pengalihan ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ya, kita langsung aja kalau dari tempat kami, dari Biro Keuangan dan BMN,
nanti akan mengurusi perpindahan keuangannya, Pak, Bapak Ibu ya, baik dari sisi gajinya maupun dari sisi apa namanya tukinnya nanti ya. Mungkin slide-nya langsung ke slide ke berapa nih ya? Langsung slide ke 8 saja. 8, Mas. Ya, di situ di poin 13 yang kewenangan sebelumnya. Sebelum. Nomor 13 ya, Bapak Ibu ya, bahwa kewenangan Kementerian Pertanian adalah di Inpres nomor 3 tahun 2025 adalah merencanakan kebutuhan anggaran dalam rangka pendayagunaan penyuluh pertanian sesuai dengan tahapan siklus penyusunan APBN. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari penyuluh yang nanti akan berpindah ke Kementerian Pertanian, kami juga sudah menganggarkan terkait dengan gajinya ya, dan juga terkait juga dengan tukinya, nah, gitu. Nah, itu sudah ada di anggaran kita. Kalau untuk yang gaji nanti dibayarkan di Badan SDM atau eselon 1 kami di Badan SDM, dan untuk yang tukin nanti dibayar di Sekjen. Jadi berbeda lokasi anggarannya, tapi intinya semua akan dibayarkan baik gaji maupun tukin dan hak-hak keuangan yang lain. Itu. Jadi kami untuk yang poin 13 ini dari amanat Inpres 3 tahun 2025 itu kami sudah mempersiapkan. Nah, selanjutnya di slide ke-9 Bapak Ibu, bahwa mekanisme pengalihannya itu belanja pegawai ya, setelah status kepegawaiannya beralih atau P2, maka anggaran gaji dan tunjangan harus mengikuti kelembagaan yang baru, gitu kan intinya kan. Jadi kami tadi sudah menganggarkan. Nah, sekarang bagaimana nanti mekanisme pembayarannya? Jadi yang pertama tadi sumbernya adalah dari APBD, sekarang menjadi APBN. Nah, kami sudah siapkan di APBN kami, di anggaran kami. Nah, kemudian juga eh, terkait dengan bagaimana nanti mengusulkan pegawai-pegawai yang sudah status kepegawaiannya sudah beralih, bagaimana pembayarannya nanti, tentunya mekanismenya harus mengikuti SOP yang ada di sistem kami APBN adalah di Sakti, atau dalam hal ini di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu ya. Yang tentunya mungkin berbeda dengan yang selama ini Bapak Ibu di masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu cara membayarnya berbeda karena sumber anggarannya berbeda. Maka itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon bantuan ya di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya bahwa ada tahapan untuk penyelesaian data gaji penyuluh daerah yang dialihkan ke Kementerian Pertanian. Jadi yang pertama adalah data penyuluh yang telah dialihkan pada batch 1 sebanyak 30.313. Nah, untuk itu nanti diharapkan data dari daerah itu kalau kita mentargetkan tanggal 1 bisa gajian, maka datanya harus jauh-jauh hari bisa masuk ke tempat kami. Nah, sementara mungkin data yang ada di Bapak Ibu ini masih terpencar-pencar tentunya ya. Nanti akan kita satukan, kita minta ke tempat kami, dan tentunya isian datanya itu akan disesuaikan dengan format yang diminta oleh Kementerian Keuangan.
Ya, maaf Bapak Ibu terkunci lagi tadi. Ya, Ya, kita kita lanjutkan lanjutkan ya ya. Bapak Ibu, bahwa nanti seluruh penyuluh itu diminta untuk mengisi data ya, melalui tautan atau link yang ada di nomor 2 itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik penyuluhnya. Isiannya, dan juga nanti kita juga minta kopi data ADK ya Bu Karo ya, dari BPKAD seluruh Pemda, dan juga dicemplungkan di link yang ada di situ. Di situ ada dua seperti gambar di samping itu, nanti ada yang atas penyuluh pertanian, kemudian yang bawah adalah entry data khusus pegawai penyuluh, kemudian ada link khusus upload BKAD daerah ya. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan data ini kita terima itu jauh-jauh hari sebenarnya ya, sebelum tanggal 1 gitu. Nah, makanya di 4 kami mengharapkan teman-teman di Pemda atau yang mempunyai penyuluh itu nanti menerbitkan SKPP gajinya untuk selanjutnya disampaikan ke Kementan setelah ya SP2D gaji bulan Desember terbit. Jadi Bapak Ibu biasanya di bulan tanggal berapa itu membayar gaji atau mengusulkan ke masing-masing apa namanya keuangan, nanti akan keluar SP2D di masing-masing. Nah, berarti sebenarnya kewajiban Bapak Ibu di daerah itu kan udah selesai. Artinya semua sudah terbayar, tinggal nanti mengeluarkan SKPP. Dari pusat harus menunggu SKPP itu, mungkin nanti kita akan terlambat membayarkan pada tanggal 1 Januari ya, karena memang datanya banyak dan harus sinkronisasi, verifikasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Sehingga memerlukan data yang apa namanya mendahului. Jadi mohon nanti dibantu Bapak Ibu menginformasikan juga ke para penyuluh untuk mengisi. Nah, bagi Bapak Ibu penyuluh yang sudah mengisi, kemudian datanya lengkap, nanti kita apa namanya kita usulkan ke KPPN menurut mekanisme kami di kementerian. Kemudian nanti setelah itu diverifikasi juga Bapak Ibu di apa namanya di KPPN setempat, diverifikasi kalau memang iya sudah cocok namanya data supplier, itu nanti akan dilakukan proses penagihan ke KPPN, dan kemudian juga nanti saatnya sebelum Desember atau maksud saya sebelum 1 Januari SP2D-nya sudah terbit dan tanggal 1 mudah-mudahan bisa dibayarkan gajinya gitu. Nah, itu kalau terkait dengan tukin itu biasanya kalau di Kementerian Pertanian itu akan dibayar sekitar setelah tanggal 15. Artinya sebenarnya bekerja dulu gitu ya. Ada untuk yang Januari ini berarti kita nanti akan dibayarkan di bulan Februari. Ya, jadi kita bekerja dulu baru dibayar. Artinya di bulan Januari bekerja dulu, Bapak Ibu penyuluh nanti baru dibayarkan di bulan Februari. Nah, namun data yang dipakai untuk membayar tukin itu adalah sama persis dengan data yang ada di gaji ini. Makanya data gaji ini Bapak Ibu penting sekali. Pertama-tama kita harus sampaikan ke kami sehingga tidak ada yang salah. Karena kami pernah memproses satu direktorat gara-gara ada yang habis naik haji kemudian ditambahi H titik itu semua ditolak itu gara-gara H dan titik itu. Ya, jadi mohon penyampaiannya secara akurat. Bapak Ibu yang kami hormati, coba slide berikutnya. Kami sudah mencoba mengecek data di contoh di Jambi ini ya, Bapak Ibu ada data penyuluh yang di Jambi, data-data yang ada
dari kabupaten dan data yang ada di tempat kami itu ternyata memang atau data yang diperlukan oleh kami ternyata masih ada beberapa yang belum ada gitu ya, belum ada, belum bisa dimasukkan. Nah, kalau yang merah-merah ini di sebelah kanan itu nanti tidak terisi, maka pada saat kami rekon dengan KPPN, data supplier tadi, nanti tidak terverifikasi, nah, mungkin tidak bayar. Makanya itu nanti dimohon Bapak Ibu yang apa namanya para penyuluh dan juga yang mengurusi gaji ini mohon juga dibantu ini mengisi ya, mengisi data-datanya ini menggunakan link yang tadi kami sebutkan itu mengisi ya. Nah, itu link yang di slide beberapa ini. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat sudah mengisi maka kolom-kolom yang merah-merah ini mudah-mudahan sudah penuh ya, sudah penuh dan terisi dengan baik. Nah, itulah yang eh, mudah-mudahan nanti sebelum 1 Januari apa namanya bisa terbayar. Namun Bapak Ibu dari BPKAD pada saat memberikan data-data ke kami, kalau datanya itu sebelum gaji terakhir dibayar itu jangan ditutup dulu, maksudnya jangan diterbitkan SKPP dulu ya. SKPP-nya diterbitkan nanti kalau hak-hak keuangan pegawai atau penyuluh tersebut sudah dibayarkan seluruhnya di bulan Desember. Namun yang kami minta adalah mendahului ini data ya minta data duluan lah gitu ya. Walaupun itu belum belum sepenuhnya valid sebenarnya ya karena SKPP-nya belum terbit. Sebenarnya kalau yang paling valid ya nanti kita minta data SKPP tadi. Setelah SKPP-nya terbit kita minta kemudian kita data. Cuma mungkin selesainya kapan ya, ya kan? Pembayaran gaji terakhir di tanggal 1 Desember kan. Kemudian baru semua kabupaten provinsi kabupaten kota provinsi membuat SKPP baru dikirimkan ke kami jumlahnya 30.313. Bagaimana cara memverifikasinya? Makanya kami permudah menggunakan Google Drive itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah masuk nanti akan kami verifikasi. Terakhir Bapak Ibu bahwa hak-hak keuangan penyuluh ya yang kami sudah anggarkan di tempat kami itu ya gaji ya, ya, anak, tunjangan beras, sudah ada fungsionalnya. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan bapaknya atau anaknya ikut istrinya. Nah, ini perlu ini Bapak ya, sinkronisasi ya. Jangan sampai hak-hak keuangannya para penyuluh itu tidak terbayar itu. Itu kira-kira Bapak Ibu dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan nanti kalau ada pertanyaan kami juga ada tim yang bisa membantu juga nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo Keuangan dan Barang Milik Negara, Pak Fuadi, yang telah menyampaikan banyak hal terkait informasi gaji-gaji, rincian gaji penyuluh pertanian yang akan beralih ke Kementerian Pertanian. Penyuluh pertanian Pemda yang akan beralih ke Kementerian Pertanian. Itu data tersebut sangat kita butuhkan karena harapan kita semua, tidak hanya harapannya penyuluh ya, termasuk kita harapan pengelola kepegawaian, pengelola keuangan, semua pihak ya. Harapannya pengalian ini tidak berdampak pada keterlambatan gaji para penyuluh yang beralih. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon bantuan untuk penyuluh pertanian yang beralih di tahap 1
sejumlah 30.318 sudah kami rilis di website Kementerian Pertanian, bisa dicek. Bapak Ibu dari BPKAD, mohon bantuan Bapak Ibu mengirimkan melalui ADK ya Pak Ya. Pak Karo ya. ADK melalui link yang tadi sudah disiapkan. Ya, jadi kirimkan dulu ADK untuk 30.318. Nanti minggu depan pada saat penyuluh tahap 2 beralih jumlahnya sekitar 4.040 ditambah 1.800, 5.800 minggu depan beralih. Nah, nanti kami rilis lagi dari hasil rilis data tahap 2, Bapak Ibu dari BPKAD dan dari Dinas itu buka lagi link yang tadi disampaikan Pak Fuadi, Pak Karo KBMN. Gitu ya Bapak Ibu, supaya yang dikirim ke kami betul-betul link rincian gaji penyuluh yang sudah beralih gitu ya. Nanti terminnya kita akan bagi 3 termin atau 3 tahap. Tahap pertama sudah kita umumkan 30.318. Tahap kedua kita umumkan insya Allah minggu depan sekitar 5.800. 5.800 itu ya terdiri dari penyuluh existing 4 ribuan, kemudian P3K formasi tahun 2024 sekitar 1.700-an. Jadi total jumlahnya sekitar 5.700, 5.800-an. Nanti kita rilis insya Allah minggu depan, pertengahan November. Nah, begitu ada rilis tahap 2, mohon bantuan Bapak Ibu BPKAD dan Bapak Ibu dari Dinas yang menangani gaji penyuluh, memasukkan rincian gajinya di link yang tadi sudah disampaikan Pak Karo. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka dulu pertanyaan mungkin 15 menit sampai setengah 12 terkait dengan keuangan dulu ya. Nanti setelah pertanyaan keuangan terjawab ya, nanti kami sampaikan beberapa hal progres terkait dengan pengalihan penyuluh. Nah, ini supaya kita fokus terkait dengan keuangan supaya gaji teman-teman penyuluh pertanian yang beralih itu tidak mengalami keterlambatan. Nah, silakan Mas Ridho, tim, untuk mengatur supaya lalu lintas pertanyaan bisa tertib dan bisa langsung direspon. Silakan Bapak Ibu Resen, ini sudah ada dari Pemda Malaka, sudah ada dari DKPP. Nah, ini mungkin kelihatan di ya host ya. Host, silakan host, diatur host. Izin Bu Karo. Izin Ibu. Pemda Malaka, Bapak dari BPKAD kah? Dari saya sekdanya, Pak. Bapak dari BPKAD kah? Bu Karo, kesempatan pertama untuk BPKAD dulu. Bapak bukan Saya BPKAD ya? sekdanya, Pak. Halo? Wah, Pak Sekda, siap. Ya, Pak Sekda Pemda Malaka, Bu Karo. Silakan Pak Sekda. oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Sekda Kabupaten Malaka dari Provinsi NTT. Pertama, terima kasih diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat virtual dalam rangka pengalihan Pak, silakan status. Pak. Halo, selamat siang. Bisa mendengarkan suara saya? Yang Pak Sekda, monggo. Ya. Bisa dengarkan suara saya? Jelas Pak Sudah Sekda. Pak. Oke, Sudah. baik. Silakan Ya, Pak. izin saya langsung ya. Silakan Pak Sekda. Oke, yang pertama terima kasih ada rapat koordinasi terkait dengan rencana pengalihan status penyuluh yang ada di Pemda untuk kemudian menjadi pegawai di Kementerian Pertanian. Yang kedua, terkait dengan Inpres nomor 3 2025. Saya tanggal 28 yang lalu, 28 Oktober yang lalu, 29 Oktober yang lalu, menghadiri rapat koordinasi para sekda dan para kepala Bapeda di kampus IPDN Jakarta, dan ketika itu
ada narasumber dari Bapak staf ahli, saya lupa namanya, dan menyampaikan ini, rencana bagus ini. Nah, kemudian pada saat itu saya mengangkat ini, berkaitan dengan teknis dan mekanisme pengalihan status kepegawaian teman-teman penyuluh pertanian dari daerah ke Kementerian Pertanian. Hari ini terima kasih dibuat momen ini, dan pertanyaan saya itu langsung menuju ke hak-hak penyuluh. Nah, dalam penjelasan ketika itu Bapak staf ahli sampaikan, itu ada 4 hal yang menjadi hak penyuluh, di antaranya gaji bulanan, tunjangan kinerja, BOP penyuluh per bulan, dan ada insentif kendaraan roda 2 bagi penyuluh yang berprestasi. Nah, tadi disampaikan oleh pemateri tadi, dia hanya menyebut di dalam materinya itu yang terakhir, slide terakhir, gaji antara lain tunjangan istri, tunjangan anak sampai anak ketiga, tunjangan beras, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja. Nah, mohon ini diperjelas berkaitan dengan hak-hak penyuluh, hak-hak pegawai. Jangan sampai ketika kita sudah mengalihkan kemudian ada hak-haknya yang terlewati. Di antaranya ini gaji ini. Yang jelas kalau gaji, melekat gaji bulanan, di dalamnya itu ada tunjangan istri atau tunjangan suami dan tunjangan anak. Demikian juga beras. Mohon diperjelas tunjangan fungsional ini yang seperti apa dan BOP-nya. Sehingga jangan sampai kemudian setelah dialihkan status kepegawaiannya menjadi pegawai di kementerian, tahu-taunya yang BOP-nya tidak terakomodir. Akhirnya mulai ada semacam komplain, kami mau ke lapangan, kami mau ke desa, tetapi kami punya biaya operasional tidak disediakan di kementerian. Nah, mohon ini menjadi atensi Bapak dan Ibu yang ada di Kementerian Pertanian. Dari Melaka demikian, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Sekda. Pak Karo, ini kita satu-satu kita jawab. Mau direspon? Langsung saja Pak. Bapak ada keluar di itu. Oh ya, Layar. bisa kelihatan. Bisa kedengaran Pak Sekda? Bisa, siap, sangat jelas. Ya, terima kasih Pak atas perhatiannya. Kalau Pak Sekda bertanya berarti perhatian sekali dengan para penyuluhnya ini. Terima kasih Siap. ya. Jadi memang kalau yang di sistem penggajian kami, Bapak Ibu yang di kesekjenan itu dan di SDM juga itu memang gaji Pak ya, gaji bulanan, terus nanti tunjangan fungsional penyuluh, itu nanti kita bayarkan, dan juga tunjangan-tunjangan anak seperti yang saya paparkan ini, juga tunjangan kinerja Bapak Ibu, itu Bapak nanti di tempat kami ya, di kesekjenan, tunjangan kinerjanya nanti akan kami bayarkan sesuai dengan grade yang ditetapkan oleh Pak Sekjen atau di dalam hal ini yang oleh Bu Karo OSDMA. Adapun terkait dengan insentif dan kendaraan ini nanti akan diakomodir oleh apa istilahnya satker yang ketempatan gitu. Dalam hal ini adalah BPSDMP. Ya, nah di sini ada Bu Sesba juga, ada Bu Kepala Badan sebenarnya hadir di sini. Nah, apakah tahun ini masih dibayarkan BOP-nya masih dianggarkan, dan kendaraan seperti apa mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Sesba ya. Nah, untuk yang gaji dan mungkin saya rasa clear ya Pak Sekda ya, jangan sampai juga kami membayar atau terlambat membayar, nanti makanya kita urus dengan baik. Itu Oke, Pak. baik. Pak Sekda izin menambahkan. Jadi alhamdulillah kalau di Kementerian Pertanian sudah menyiapkan Pak forum hari ini sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang sudah kami siapkan itu bisa terdistribusi pada awal bulan. Itu ya Pak ya, terutama gaji. Nah, ini kan proses peralihan ini khawatir nanti bulan Januari lah gaji ya Pak. Kementan insya Allah sudah menyiapkan lebih dari 5 triliun Pak untuk kesejahteraan penyuluh. Jadi insya Allah tidak khawatir, gaji aman.
Pak Karo KBMN tadi memastikan bahwa gajinya sesuai rincian, Pak. Kan yang paling ruwet ngitung itu gaji, Pak. Iya. Ya, yang Paling ruwet BOP-nya ngitung Ibu. itu gaji. Yang BOP. Ya, BOP aman, Pak. BOP Oke. sudah nanti di Badan Terima kasih. Pengembangan SDM. Itu, Pak. Ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, yang selanjutnya raise hand ada BPKAD Kabupaten Bantul. Host minta tolong BPKAD Kabupaten Bantul untuk bisa akses suara. Selamat siang, Bu. Ya, siang, Pak. Ya. Selamat siang, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Junaid Romanyo, saya di Kasubit Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Bantul. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, yang jelas kami dari BPKAD akan mendukung dan segera mengirimkan apa yang dibutuhkan dari Kementerian Pertanian untuk data pegawai. Kami untuk kondisi gaji November, data backup gaji sudah kami siapkan. Jadi nanti kami akan mengirimkan menggunakan data gaji November dalam bentuk backup Excel yang akan kami kirimkan ke Kementerian Keuangan, terdiri dari 2, dari PNS-nya dan dari P3K. Tapi mungkin untuk data P3K untuk di Kabupaten Bantul kebijakannya belum diberikan tunjangan fungsional. Jadi nanti mungkin data di tunjangan fungsional kosong. Nanti mohon hal itu bisa ditindaklanjuti di Kementerian Pertanian apabila diberikan hak fungsional, mohon untuk ditambahkan oleh Kementerian Pertanian. Terus kemudian data yang tahap 1 kami belum bisa mengakses, tadi katanya ada di websitenya Kementerian Pertanian, tapi kita coba buka nggak ada begitu. Kami mohon yang jelas sepanjang kami segera mendapatkan data tahap 1 dari Kementerian Pertanian, maka segera kami berikan, karena sebenarnya data backup gaji sudah siap kami. Jadi kondisi gaji November sudah siap, tinggal kita mengurangkan saja mana-mana saja yang tahap 1 akan kami sortir, kemudian akan segera kami kirimkan, Bu. Nanti yang tahap 2 juga menyusul. Yang jelas kami mohon data berapa personil dari Kabupaten Bantul yang masuk tahap 1, baik PNS maupun P3K, dan segera kami tindak lanjuti dari BPKPAD. Demikian, terima kasih banyak dari BPKPAD Kabupaten Bantul. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih, Pak. Responnya, Pak. Alhamdulillah. Untuk tahap 1, monggo nanti dikirim dulu melalui link. Untuk tahap 2 nanti nunggu rilis kami ya, Pak. Mbak Cici minta tolong dimasukkan linknya ke chat box supaya Bapak Ibu semua bisa mengakses yang masih kesulitan akses. Pak Karo, silakan, apakah ada yang perlu direspon tadi yang disampaikan dari BPKAD Bantul? Iya, baik Pak, dari BPKAD Bantul. Kita minta sebenarnya untuk yang tahap 1 itu maksimal tanggal 15-an lah ya, 15 ya, November. Karena nanti setelah tanggal 15 kita akan ngurusin lagi yang batch kedua. Nah, jadi tapi ya tetap kita tunggu lah, kita tunggu walaupun tanggal 15 nanti belum selesai, kita tunggu. Yang penting tanggal 1 Januari kita berharap semua bisa dibayarkan. Tanggal 1 biasanya kalau di tempat kami nanti ada menggunakan itu ya, langsung ditransfer gitu. Jadi langsung jam 00 lewat 01 gitu langsung masuk ke rekening para penyuluh itu. Itu harapannya, asal menyerahkan ke kami datanya jauh-jauh hari, asal jangan ditutup dulu, maksudnya jangan ditutup dulu kan ya Pak ya, Bapak masih harus membayar yang bulan Desember. Iya Pak, baik. Nanti kami verifikasi Pak datanya. Terima kasih Pak. Terima kasih dari BPKAD Bantul. Kalau untuk tunjangan fungsional aman Pak, kita nanti bisa berikan sesuai jenjang jabatannya dia, gitu ya. Jadi kalau belum ada dari Bapak Ibu nggak apa-apa, nanti kita lengkapi di tempat kita sesuai jenjang jabatan. Termasuk tunjangan kinerja itu di kami sudah ada standarnya. Masing-masing jenjang sudah ada standar. Jadi insya Allah tidak keliru selama data penyuluhnya clear and clean. Gitu nggih, makasih. Untuk penanya ketiga, kami mohon izin kita utamakan yang dari BPKAD dulu ya Bapak Ibu, nanti di sesi 2 dari BKP SDM dan Disan kita berikan kesempatan. DKP Kota, tadi ada Sumeneb mana ya? BPKAD Sumeneb
atau Mojokerto? Tadi ada Mas Ridho, silakan. Dari kabupaten kota yang lain apa namanya membantu kami seperti halnya Bantul tadi untuk apa itu Pak Karo KBM namanya yang kopian November ya, gajian November itu bisa ADK ya, itu bisa dikirim arsip data komputer bisa dikirim melalui link yang sudah tadi disiapkan. Sumeneb atau Mojokerto? Kami dari Kabupaten Mojokerto. Matur suwun. Silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami terkait pengalihan status kepegawaian dari Kementerian Pertanian dari Dinas Pertanian Pemda ke Kementerian Pertanian. Ini adalah pengalihan status kepegawaian sekaligus gaji Bapak Ibu ya. Nun sewu saged didengarkan suara saya Bu? Mohon maaf, cek. Sudah? Dengar? Ya. Jelas ya? Itu tadi dari penjelasan tadi, kami sampai saat ini data yang penyuluh pertanian yang pindah ke kementerian belum tahu Pak. Nah, kewajiban kami BPK yang dari keterangan tadi ada dua. Satu, menyampaikan ADK, yaitu file yang Excel. Yang kedua, SKPP Bapak. Nah, terkait dengan SKPP, kami salah satu syarat adalah SK Pak. SK pindahnya, turunnya kapan itu. Nah, kalau ada SK-nya dan nanti gaji Desember sudah dibayarkan, nah, kami setelah itu bisa menerbitkan SKPP terkait penerbitan SKPP-nya. Itu Pak. Yang tadi yang ADK sekarang dikirim sekarang. Kalau dikirim sekarang berarti gaji Desember belum masuk Pak. Apakah harus kami BPKA mengirimkan ADK yang November dulu, nanti setelah Desember ngirim lagi atau seperti apa? Mungkin dari kami Kabupaten Mojokerto cukup itu Pak, dan kami sangat merespon itu terkait kelancaran dan kelancaran dari peralihan status ini Bapak. Mudah-mudahan nanti kalau di kami nanti mohon untuk SK-nya terbit sebelum tanggal 15 Desember Bapak untuk memastikan gaji Januari kami lepas Pak. Paling lambat Pak, paling lambat mudah-mudahan 1 Desember SK-nya sudah terbit. 1 Desember sudah terbit, malah kami kalau 1 Desember sudah terbit dan gaji Januari kami nonaktifkan, maka mungkin di bawah tanggal 10 atas persetujuan pimpinan dengan data yang ada kami bisa menerbitkan SKPP. Yaitu tadi dengan syarat SK mutasinya, mungkin saya kurang paham nanti yang menerbitkan BKN, karena kan ini lintas sektor ya, artinya dari Pemda ke kementerian. Nanti yang menerbitkan SK pemindahan pengalihan status nih siapa ya? Kalau di kami kan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Itu tadi. Yang paling penting itu titik poin kami penerbitan SK kepastiannya itu Pak. Supaya nanti kalau ada SK-nya kita bisa memastikan gaji Januari 2026 sudah kami putus. Supaya bisa memastikan SKPP terbit di awal. Sementara dari kami kasih, Pak. Cukup itu. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Untuk SK yang 30.400 ini sudah ada. Nanti akan kami share berbarengan setelah 3 tahap pengalian selesai ya Pak. Jadi harapan kami tidak sampai tanggal 10 Desember Pak. Nanti sudah bisa dirilis untuk SK-SK ya. Bapak Ibu yang belum bisa mengakses 30.000 penyuluh tahap 1 yang pindah itu siapa, itu sudah kita masukkan pengumuman di chatbox ya. Bisa di-download pengumumannya karena kami tadi dapat info website Kementerian Pertanian down karena rame-rame diakses puluhan ribu berbarengan ya Pak. Jadi mohon maaf, itu data sudah ada di chatbox, silahkan di-download. Pak Karo, silahkan. Ya, baik Bapak, terima kasih dari BPKAD Mojokerto. Terima kasih perhatiannya. Jadi memang kita kepingin mendapatkan ADK
mendahului gitu ya. Artinya yang sudah ada existing sekarang dulu. Kemudian nanti ditambah dari data penyuluh yang Bapak juga nggak punya. Itu ada di share udah di share ya. Di apa namanya di slide kami itu nanti penyuluh mengisi Pak, karena ada data yang harus diisi oleh penyuluh ya, seperti misalnya kakak, kemudian apa namanya data anak dan seterusnya yang mungkin di ADK itu tidak lengkap itu, tapi itu dibutuhkan oleh kami untuk melakukan apa namanya rekon dengan KPPN, sehingga nanti harapannya pada saat tanggal 15 kami mengusulkan ke KPPN datanya sudah lengkap. Nah kemudian nanti Bapak Ibu dari seluruh kabupaten kota provinsi bisa nanti mengeluarkan SKPP, jadi di stok terus nanti kami bayar di tempat kami tanggal 1 Januari. Demikian kurang lebihnya. Terkait dengan mekanisme pindahnya nanti Ibu Karo bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Karo KBMN. Pak ajukan bertahap ya Bapak Ibu. Jadi 30.418 nama penyuluh tahap 1 yang ada di chatbox itu semua sudah punya SK. Semua sudah punya SK. Hanya supaya nanti tidak ada yang gelisah, misalnya yang batch 2 ini sudah ada yang WA saya. Bu, nama saya kok nggak ada di situ. Apa saya nggak ikut pindah? Nah, nggak perlu khawatir. Nanti masih ada batch 2 5.800-an dan batch 3 sisa dari yang belum terangkut di batch 1 dan batch 2. Jadi insya Allah kita share semua SK nanti bersamaan Pak, supaya nggak ada yang gelisah gitu ya Pak ya. Ada yang sudah terima SK, ada yang belum. Padahal sebenarnya insya Allah semua kita pindahkan dengan aman sentosa. Gitu ya Bapak Ibu. Hanya mohon sabar untuk yang tahap 2 dan tahap 3 kita bertahap. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Satu lagi ya Pak Karo ya, untuk penanya dari mana ini? Yang dari ini dulu ya, izin kami dari BPKAD ya, Bu Sri Semi. Dari mana ini? Kabupaten PD siapa ini? Kabupaten PD silahkan. Pemerintah Kabupaten PD, host bisa dibantu. Untuk penanya yang lain, insya Allah nanti kami jawab di termin 2. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih Pak Karo dan izin Pak, saya dari BPK Kabupaten PD, memang terhadap pengalihan pegawai penyuluh ini memang di kami BPKK itu memang nggak ada masalah juga, nggak ada pengaruh apa. Nanti kami bisa menyediakan data juga, bisa menyediakan data lewat ADK dan atau lewat Excel nanti terhadap data pegawai penyuluh. Dan yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan terhadap pengeluaran SKPP di bulan Desember ini, itu SK untuk penyuluh itu dikeluarkan secara keseluruhan atau memang per individu, secara keseluruhan per pemda, secara keseluruhan per pemda, kolektif per pemda atau per individu itu. Dan yang kedua, terhadap proses pengalihan bagi pegawai penyuluh maupun P3K terhadap belanja pegawai, apakah mempengaruhi terhadap terhadap eskalasi DAU yang telah disusun di 2026 ini. Itu. Jadi memang ada daerah yang telah menyusun APBK 2026, jadi itu termasuk di belanja pegawai. Jadi nanti begitu pegawai penyuluh dialihkan ke kementerian, berpengaruh terhadap DAU daerah. Itu yang saya tanyakan. Itu. Jadi cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, intinya kalau untuk anggaran, kalau kami sudah usulkan anggaran ke DJA ya Pak, ke Kemenki itu dengan anggaran APBN ya Pak. Ya. Jadi semuanya APBN, baik itu gaji, tunjangan kinerja, BOP, dan lain-lain. Jadi insya Allah aman.
Kemudian tadi Bapak tanya untuk pengalihan SK-nya masing-masing, tapi insya Allah nanti kita kirim ke daerahnya, kita gabung zip per wilayah Pemda ya Pak, supaya nanti nggak satu persatu harus download. Jadi nanti yang kami harapkan download adalah dari dinas, bisa download itu untuk dibagikan ke penyuluhnya. Gitu ya Pak. Pak Karo, silakan Pak Karo merespon pertanyaan tadi dari PD. Iya, Bapak, terima kasih dari PD. Jadi intinya Bapak dari Kementerian Pertanian sudah menyiapkan seluruh anggaran ya, baik untuk gaji, untuk tunjangan kinerja, dan juga untuk BOP, itu sudah kita anggarkan ya di Kementerian Pertanian di tahun 2026. Sehingga nanti untuk yang gaji, tunjangan fungsional, dan akan mulai dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2026 bagi yang sudah berpindah ke kami dan datanya lengkap tentunya ya. Jadi mohon datanya ini nanti dilengkapi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan link. Nah, itu pun nanti Bapak Ibu sudah isi link, nanti akan kita verifikasi. Barangkali nanti ada yang masih kurang-kurang, nanti akan kita komunikasi. Demikian Pak. Demikian, clear ya Pak, dari PD ya Pak. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Siap. Makasih. Satu lagi ya Pak, penanya dari Palopo, Dinas Pertanian Palopo. Dinas Pertanian Kota Palopo, host. Ya, baik Bu. Buka. Siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita yang hadir semua di Zoom ini sehat selalu dan sukses dan diberi umur panjang. Baik Pak, tadi yang kami hormati Bapak Karo dan Ibu Karo yang sempat memberikan materi pencerahan terkait dengan pengalihan penyuluh pertanian daerah ke pusat. Secara khusus Kota Palopo alhamdulillah sudah clear untuk tahap pertama 53 yang kita usulkan, kemudian sudah selesai 53. Insya Allah untuk tahap kedua masih ada sekitar 6 orang kita menunggu ya. Jadi begini sesuai dengan materi tadi Pak, saya melihat link itu untuk pengalihan gaji itu apakah penginputan data untuk pengalihan gaji itu masing-masing penyuluh atau bagian keuangan yang berada di Dinas Pertanian atau di PPKAD, sehingga nanti ini bisa lebih jelas lagi kami sampaikan ke rekan-rekan supaya clear ini nanti. Jangan sampai kita berharap dari BPKAD dan keuangan di Dinas Pertanian kemudian tidak ada juga yang kita takutnya juga beliau-beliau mungkin tidak hadir di Zoom ini sehingga kami harus pertanyakan dan kami harus menyampaikan hal itu. Saya kira itu Pak, mohon pencerahan dan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Dinas Pertanian Kota Palopo. Nah, nanti kami serahkan ke Pak Karo KBMN tentang inputnya. Silakan Pak Karo. Baik Pak Ridwan ya, Pak Ridwan ya dari Palopo. Ya, jadi terkait dengan data, ini ada data yang harus dilengkapi, Bapak. Jadi nanti data itu akan kita rekon kalau di mekanisme di APBN itu ke KPPN. Nah, kalau datanya itu tidak lengkap, maka tidak bisa diproses. Nah, data yang kami coba cari, coba saya bandingkan yang punya Jambi gitu, mungkin apakah di provinsi lain atau di kabupaten lain sama seperti itu kami sudah pernah ngambil data dari Jambi itu, ternyata ada yang masih kurang gitu Pak Ridwan. Nah, di antara data yang masih kurang itu ada data yang sifat penyuluh yang bersangkutan. Dan juga nanti juga ada data dari Bapak dari BPKAD yang juga mungkin masih kurang juga di tempat kami. Maka kami mohon saling melengkapi ya antara BPKAD dengan penyuluh.
Jadi Siap. kami minta data ADK-nya dari BPKAD, di-upload di tempat kami, kemudian nanti kami verifikasi dan juga ditambah dengan data yang harus diisi oleh penyuluh ini Pak. Nanti ada di link apa-apa saja yang harus diisi oleh penyuluh. Jadi nanti dua data itu kita gabungkan mudah-mudahan lengkap. Gitu Pak, sehingga tidak ada yang tertinggal gitu, tidak terbayar. Termasuk tadi ada yang chat kalau nggak salah ya, apakah kalau tanggal 1 Januari ada yang KGB ya, kenaikan gaji berkala, bagaimana pembayarannya? Nah, kalau itu nanti di link itu diinformasikan Pak, diisi, ya, nanti di tempat kami akan disesuaikan, akan dibayarkan pada saatnya ya, pada saat tanggal 1 Januari kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak, karena itu hak tetap akan dibayarkan mungkin agak mundur sedikit itu. Itu Pak mungkin ya dari kami. Siap. Terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih Bapak dari Kota Palopo. Jadi harapan kami yang menginput dari keuangan dinas Pak, supaya dia kan pegang data ya seluruh ya nantinya. Ini yang dari BPKD ADK-nya. Betul. Ya kan? Jadi BPKAD mengupload ADK dari Dinas Pertanian keuangannya masuk ke yang jurusan penyuluh Pak, menginput ujian. Gitu ya Pak. Oke. Jadi sama-sama nanti itu yang akan direkon oleh Pak Karo Keuangan dan BMN. Oke, terima kasih Pak Karo. Mungkin sekarang kita respon satu persatu yang bertanya. Nanti kalau bertanya ke pegawai ke kami, bertanya ke keuangan ke Bapak gitu ya. Ya, kalau membutuhkan materi nanti kita share materinya. Kita mulai dari Pak Hari, DKPP Kota mana ini Pak? Izin Pak. Pak Hari S. Terus minta tolong Pak Hari dari DKPP. Nggak kelihatan tulisan belakangnya. Ya, dari Kota Tarakan. Siap. Oh, Tarakan. Ya, Pak, maaf Pak. Lanjut Pak. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebetulnya tadi saya mau nanya seperti Bapak tadi, cuman masih ini satu yang perlu saya tambahkan, Bu. Ini tanya karena biar semuanya itu tahu dan tidak ada beranggapan yang lain. Ini masalah Sapras BPP, Bu, Pak Karo. Apakah itu ada surat dari kedinasan untuk menyampaikan bahwa Sapras yang ada di BPP itu ditinggalkan dipakai untuk penyuluh itu pakai surat kedinasan atau otomatis langsung yang Sapras dipakai para PPL itu ya otomatis tetap dipakai tanpa ada surat permintaan seperti itu, Bu. Terus selanjutnya nih masalah kayak listrik, air, ATK yang ada di BPP itu apakah jadi tanggungannya pemerintah daerah atau kementerian, Bu? Tuh. Nah, dan para PPL itu kan memakai motor ya, Bu ya. Nah, itu apakah nanti langsung otomatis dipakai? Apakah pakai surat kedinasan untuk mengajukan tentang pemakaian itu? Mungkin itu Ibu dan Pak Karo yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oh iya Bu, perlu saya sampaikan juga, kebetulan ini sudah buka yang masuk di tahap 1, ini 6 orang sudah masuk, tinggal THLTB 2 orang yang belum masuk, Bu. Terima kasih Bu, Pak Karo. Seluruh akhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Karo, pertanyaan ini akan Bapak jawab atau kita simpan untuk Badan Penyuluhan? Ada ya Badan Penyuluh sebenarnya? Bu Sesbadan? Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, apakah hadir bersama kami? Bu Nurul? Bu, izin Bu berkenan respon. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hari dari Kota Tarakan terkait dengan Sarpras, misalnya biaya-biaya yang muncul di ini BPP ya, pengelolaan BPP seperti air, internet dan lain-lain. Kemudian
Kalau ini motor ya, apa namanya bensin dan lain-lain, saya kira nanti kan ada BOP ya. Iya, ada BOP. Yang untuk Sarpras di BPP, Ibu, apakah ada arahan khusus? Oh, minta tolong Bu Nurul Sekretariat BPP SDMP dibuka ini mute-nya. Jadi ikut rapat di bawah. Oh, Ibu sedang rapat. Pak Hari, izin pertanyaan kami simpan dulu ya. Nampaknya Bu Sesban sedang mengikuti rapat dengan Kepala Badan, nggih. Siap. Saya kira nanti akan banyak apa namanya yang ingin tahu yang lain. Jadi kita simpan. Semoga nanti sebelum kita tutup Zoom-nya beliau sempat respon. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, BKP SDM Pelalawan, silakan. Pelalawan. Sholat. Oh, belum ada suaranya. Minta tolong dibuka BKP SDM Kabupaten Pelalawan. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pelalawan, Bu. Yang kami hormati Bu Karo, Bapak Karo, dan Bapak yang hadir di ruangan Zoom ini. Terkait peralihan penyuluh pertanian daerah menjadi penyuluh pertanian Kementan, Bu. Salah satu penyuluh pertanian dari Kabupaten Pelalawan tidak atau belum bersedia dialihkan statusnya, Pak, untuk menjadi penyuluh pertanian Kementan. Dan kami telah menyurati Kementan untuk pembatalan pengalihan status terhadap yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari jabatan penyuluh pertanian tersebut. Yang kami tanyakan, apakah pengunduran diri yang bersangkutan bisa disetujui atau seperti apa mekanismenya, Bu? Mungkin itu, Bu, yang kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Jadi, untuk perpindahan jabatan, pengunduran diri juga termasuk perpindahan jabatan ya, itu harus dengan rekomendasi instansi pembina ya Pak, dan itu harus masuk di imutnya BKN ya Pak ya. Nah, BKN saat ini kan sedang menutup imutnya. Jadi memang kita belum mendeteksi untuk yang pindah padahal dia sudah dialihkan. Gitu ya Pak. Jadi kita sekarang fokus dulu pada pengalihan. Artinya karena ini adalah amanat dari Bapak Presiden, instruksinya Bapak Presiden, kita tidak membuka peluang untuk penyuluh memutuskan sendiri dia mau pindah atau tidak. Jadi instruksinya adalah dialihkan semuanya. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Ini ada BKP SDM Deli Serdang. BKP SDM Kabupaten Deli Serdang. Sambil menunggu host membuka BKP SDM Kabupaten Deli Serdang, kami merespon beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Ada yang bertanya, Pak Karo, bagaimana kalau ada potongan gaji karena kredit? Nah, intinya kalau kita nanti gaji atau dan lain-lain fasilitas dari Kementan, nanti masuknya payroll di bank baru ya Pak ya? Ya, bank baru. Banknya antara BRI, BSI, Syariah, dan Bank Mandiri. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih punya kredit,